Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa, Bapak-Bapak, Ibu yang dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian terkait uh, pengaruh human capital, relational capital, dan struktural capital terhadap kinerja organisasi studi kasus di SD Muhammadiyah Meruyung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan skema kerjasama dalam negeri yang dilakukan kerjasama antara Universitas Mercu Buana dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEPI) untuk tahun anggaran 2023-2024. Penelitian ini terkait dengan mata kuliah yang diampu di prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Mata kuliah yang diampu adalah Strategic Human Resource Management atau SHRM. Esensi SHRM adalah bahwa semua pengelolaan SDM dalam suatu organisasi ataupun perusahaan selalu dikaitkan dengan tujuan strategik organisasi atau perusahaan. Seperti misalnya kinerja organisasi, keberlangsungan organisasi, dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan oleh pelaksana peneliti, yaitu Ketua Tim UMB, Dr. Aslomei Nurwedito, kemudian anggota dosen UMB, Dr. R. Edi Nugroho, kemudian Ketua Mitra dari STICB, Dr. Septi Mardian, SEI, MM, SAS. Latar belakang penelitian adalah bahwa kinerja organisasi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh setiap organisasi yang berorientasi profit maupun yang non-profit, ya. Karena kinerja organisasi ini berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi. Hal ini juga berlaku gitu, bagi organisasi sekolah seperti SD, Sekolah Dasar Muhammadiyah Meruyung, yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah. Selama 5 tahun terakhir ini, kinerja organisasi SD Muhammadiyah Meruyung, khususnya terkait dengan jumlah murid yang masuk, mengalami penurunan, ya, dari tahun 2019, 2020 sampai dengan tahun 2023, 2024 terlihat di dalam gambar grafik ini ada mulai penurunan. Karena itu penelitian yang terkait dengan kinerja organisasi Sekolah Muhammadiyah Meruyung dianggap sangat penting dan nantinya bisa untuk memberikan masukan bagi manajemen di SD Muhammadiyah Meruyung. Tujuan penelitian adalah yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh human capital terhadap kinerja organisasi SD Muhammadiyah Meruyung. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh relasional kapital terhadap kinerja organisasi SD Muhammadiyah Meruyung. Dan yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh struktural kapital terhadap kinerja organisasi SD Muhammadiyah Meruyung. Tinjauan pustaka, beberapa literatur yang telah direview dan dijadikan referensi, misalnya terkait dengan teori, baik itu yang sifatnya teori hubungan gitu, antara variabel bebas dengan variabel terikat, maupun teori terkait dengan definisi operasional variabel, dan kemudian juga teori terkait dengan dimensi atau indikator yang digunakan. Misalnya seperti kinerja organisasi seperti yang disampaikan oleh Suryani dan Poeh 2018, Rawat tahun 2020. Kemudian juga digunakan balance scorecard sebagai dasar untuk pengukuran kinerja organisasi, bagaimana disampaikan Santoso et al. Tahun 2018 dan Buryantini et al. Tahun 2017. Ada beberapa teori terkait dengan human capital, relational capital, dan struktural capital, sebagaimana disampaikan oleh Liu tahun 2017, Katili 2019, Alrawat 2020. Beberapa penelitian terdahulu juga dipergunakan gitu untuk memperkuat basis daripada
penelitian ini, misalnya penelitian terkait dengan pengaruh intelektual kapital terhadap organisasi, sebagaimana dihasilkan oleh Najib dan Nanang Sari, kemudian pengaruh human capital, relation capital, dan struktural capital, antara lain penelitian yang disampaikan oleh Al-Rawat et al. Tahun 2020, Katili et al. 2019, Yuslisa et al. 2020, Sugiono et al. Tahun 2019. Kemudian metode penelitian, desain yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan paradigma kuantitatif, hubungan kausal. Dan populasi yang dipergunakan adalah 44 responden yang terdiri dari guru dan tendik. Sampel yang digunakan juga 44 atau seluruh populasi yang ada, sehingga teknik penggunaan sampling adalah teknik sampling jenuh. Kemudian data yang digunakan adalah data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner yang sifatnya tertutup atau closed questionnaire, diedarkan melalui G-form. Pada kuesioner ini digunakan skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk analisis data digunakan structural equation modeling dengan Smart PLS sebagai tools, kemudian uji validitas, ya, uji reliabilitas, uji hipotesis dalam rangka untuk menganalisis data. Ya. Alur penelitian adalah sebagaimana yang ditayangkan pada tayangan, dimulai dari adanya isu atau masalah sebagai fenomena gap, kemudian identifikasi faktor penyebab masalah, perumusan masalah, membuat tujuan penelitian, kemudian melakukan kajian literatur, kemudian membuat kerangka penelitian, menyusun hipotesis, kemudian melakukan pengumpulan data dan pengolahannya, kemudian dilakukan analisis, diinterpretasi hasilnya, kemudian terakhir dibuat kesimpulan dan rekomendasinya. Hasil penelitian ini pertama adalah statistik deskriptif, ya, terkait dengan profil responden. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan yang sifatnya umum, gitu, misalnya seperti jabatan, gitu. Jabatan ini mayoritas dari responden adalah guru, yaitu sekitar 7,3%. Kemudian dari usia, dominasi ada di usia antara 40 sampai 50 tahun. Dari sisi agama semuanya beragama Islam, karena mungkin terkait dengan Masjid Muhammadiyah Ruyung sebagai organisasi Islam. Kemudian latar belakang pendidikan yang mendominasi adalah lulusan strata 1, yaitu 75%, dan jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Terkait dengan lama kerja, maka dominasi ada di usia lama kerja 5 sampai dengan 10 tahun sebesar 40,9%. Hasil penelitian yang lain terkait dengan nilai overloading dalam kaitannya untuk melihat validitas daripada indikator-indikator yang digunakan. Di situ ada beberapa tahapan pengukuran, tahapan pemodelan, ya, sekitar ada 4, gitu. Mulai dari tahap model 1 dilakukan eliminasi terhadap nilai-nilai loading faktor yang tidak memenuhi syarat, ya, atau di bawah 0,7. Kemudian demikian juga model kedua, sehingga akhirnya didapat model yang terakhir adalah model keempat, di mana semuanya valid. Dan gambar di sebelah kanannya, gambar model fat coefficient menunjukkan bahwa semua overloadingnya, gitu, itu sudah valid semua di atas 0,7. Gitu. Di situ juga terlihat hubungan besaran angka fat coefficient antara berbagai variabel bebas dengan variabel terikatnya. Kemudian juga dilakukan validitas diskriminan, gitu, melalui misalnya seperti average BE. Nah, di sini terlihat bahwa angka setiap variabel yang digunakan telah valid semua karena di atas 0,5. Kemudian demikian juga
reliabilitasnya gitu. Di sini terlihat misalnya seperti di composite reliability itu 0,8 atau 0,9 berarti di atas 0,5. Juga dihitung terhadap R-square-nya. R-square menunjukkan hubungan antara berbagai variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat. Di sini angkanya adalah 74,2%, artinya uh, 7 variabel bebas gitu bisa menjelaskan variabel terikat gitu sebesar 74,2%. Nah, terakhir adalah uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis di sini terlihat gitu bahwa uh, hanya satu gitu variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu variabel human capital atau X1 gitu terhadap kinerja organisasi. Karena didapatkan angka p-values-nya adalah di atas 0,5, ya. Jadi 0,768 didapat dari hasil penelitian. Kemudian sementara variabel relation capital dan structural capital gitu, didapatkan p-values di bawah 0,5 gitu sebagai 0,05 sebagai rule of thumb-nya, sehingga untuk hubungan antara X2 dan X3 terhadap kinerja organisasi gitu ini hipotesisnya dinyatakan diterima. Nah, dengan demikian maka kesimpulan daripada penelitian ini adalah bahwa kinerja organisasi SD Muhammadiyah merujung dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh relational capital dan struktural capital, sedangkan human capital tidak mempengaruhi kinerja organisasi. Implikasinya adalah bahwa eh, semakin ditingkatkan relational capital, misalnya seperti keproaktifan dalam berkomunikasi dengan wali murid, eh, serta ditingkatkan struktural capital, misalnya terkait dengan eh, penghayatan, pemaknaan, gitu ya, implementasi budaya organisasi-organisasi Muhammadiyah, maka akan meningkatkan kinerja organisasi SD Muhammadiyah Meruyung, dan ini bisa menjaga keberlangsungan usaha. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada para pemirsa. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini dengan lancar dan baik, khususnya kepada LPPM Universitas Mercubuana, Sivitas Akademika Universitas Mercubuana, Stay Sepi sebagai mitra, dan pimpinan beserta guru, dan Tendik SD Muhammadiyah Meruyung sebagai responden ataupun objek yang dilakukan penelitian. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak tepat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.